Shalom, selamat pagi Bapak Ibu bersama keluarga yang berbahagia. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu secara online yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari Minggu pukul 6.30. Mari sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, kita datang bersama keluarga kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami dengan semua keluarga kami. Kami di pagi yang indah Tuhan, sangat rindu akan sabda firman-Mu. Kami juga rindukan Engkau Tuhan, berkenan memberkati kami, sehingga lewat firman-Mu itu pula Tuhan, Engkau berkenan menuntun kami pada jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Tuhan, kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, bahkan telinga kami sebagai seorang murid. Dan kami yakin firman-Mu yang sebentar boleh datang kepada kami, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu akan menjadi pelita di dalam setiap langkah kaki kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi yang indah, kita punya tema di atas kayu salib, dosaku diampuni. Saya mengambil bacaan dari Lukas pasal 23, mulai ayat 33 sampai dengan 43. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, muncul pertanyaan kita.
lewat tema di atas kayu salib dosaku diampuni. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa dunia. Sama seperti yang sudah dikatakan lewat kitab suci kita pada Matius pasal 1 ayat 21 yang demikian bunyi firman-Nya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Nah, saudara, berarti memang Tuhan Yesuslah yang sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Sang Pencipta, oleh Bapa di surga, bahwa dialah yang harus menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka, menyelamatkan dari dosa dunia. Nah, saudara, kemudian muncul pertanyaan kita. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib, dosa kita sudah diampuni. Muncul pemikiran di benak pikiran kita, kenapa Tuhan Yesus harus naik di atas kayu salib? Tidak adakah cara lain kecuali harus naik di atas kayu salib? Nah, saudara, kita kembali ke belakang dulu supaya kita tidak kehilangan pengertian yang benar. Asal muasal dari dosa siapakah yang telah berbuat seperti ini sehingga harus ada seorang penebus, yaitu Yesus yang adalah Kristus. Saudara, hal ini diawali dengan pelanggaran manusia terhadap perintah Tuhan, sehingga manusia yang tidak taat itu telah berbuat dosa. Kita lihat pada Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ini adalah firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara, garis bawahi, pastilah engkau mati. Nah, saudara, akibat dosa awal yang dilakukan oleh Adam itulah yang kita sebut sebagai dosa asal, dosa mula-mula, atau orang biasa juga sebut sebagai original sin. Maka semua orang menjadi berdosa karena satu orang yang tidak taat. Dan untuk itu dibutuhkan satu orang benar. Oleh karena kebenaran dan ketaatannya, maka semua orang berdosa itu pun juga dibenarkan. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Silakan digaris bawahi di Alkitab saudara. Sehingga ini memunculkan firman Tuhan yang berkata, upah dosa adalah maut. Ya, ini karena dosa mula-mula ini tadi, karena Tuhan sudah bersabda, Tuhan berfirman, kalau kamu melanggar sampai kamu makan buah yang aku larang, pastilah engkau mati. Artinya, engkau nanti
tidak akan diselamatkan dalam hidup yang kekal. Nah, saudara, kita punya Tuhan, Yesus Kristus Tuhan adalah Bapa yang sangat peduli. Dia segera merancangkan karya keselamatan agar supaya kelak manusia yang berdosa tidak binasa, tetapi semua yang menjadi milik Tuhan itu bisa diselamatkan oleh Dia secara utuh. Nah, saudara, di dalam Roma pasal 5 dikatakan demikian. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 21 dikatakan demikian. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, dari ayat tersebutlah kita tahu gara-gara ada melanggar perintah Tuhan dan dia melakukan perbuatan dosa mengakibatkan apa? Semua manusia jadi berdosa. Dan manusia baru bisa diselamatkan jika ada satu orang benar yang taat kepada firman Tuhan dan menjadi penebus, maka kita pun akan diselamatkan karena kebenaran dan ketaatan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, aturan daripada hukum Taurat itu pengampunan dosa harus ada penumpahan darah. Tanpa ada penumpahan darah tidak akan pernah ada pengampunan. Kita lihat, sehingga itu menjawab kenapa Yesus Kristus Tuhan harus mati di atas kayu salib untuk dunia, untuk saudara dan saya. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan telah dijadikan kutuk atas hukum Taurat karena dosa-dosa kita. Dan dia membayar semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa mau dijadikan kutuk atas hukum Taurat di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya, dosa dunia ini, sehingga lewat kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa kita diampuni. Dosa kita ditebus. Nah, saudara, menarik sekali jika kita membahas dialog daripada Tuhan Yesus bersama dengan dua orang penjahat yang disalibkan di sebelah kiri dan di kanan Tuhan Yesus. Penjahat yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu lagi berdialog. Yang di sebelah kiri tidak percaya dengan Yesus yang adalah Kristus. Dia berpikir,
tentulah Tuhan Yesus juga adalah orang yang jahat. Sehingga bersama dengan dia yang jahat, dia pun disalibkan, dia pun dihukum. Namun bukan halnya demikian dengan penjahat yang ada di sebelah kanan Kristus. Dia tahu bahwa Yesus yang adalah Kristus ini adalah orang yang tidak berdosa. Tidak layak dia menerima hukuman sama seperti mereka. Oleh karena itu, kedua penjahat ini sedang berdialog. Yang sebelah kanan Tuhan Yesus sedang menghardik yang di sebelah kiri. Dia berkata, jika kamu dan aku dihukum, memang ini sesuai, setimpal dengan perbuatan kita. Sebab kita adalah orang-orang yang jahat. Tetapi orang ini, maksudnya adalah Tuhan Yesus, adalah orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia tidak seharusnya mendapatkan hukuman seperti yang saat ini dia jalani. Nah, itulah kurang lebihnya keyakinan daripada penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dan terlebih, saudaraku, penjahat yang ada di sebelah kanan justru masih berkata dengan satu permohonan yang mengandung iman dan pengharapan. Dia berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Ternyata Tuhan masih ingin menyelamatkan orang yang percaya kepada Dia. Sebab di dalam dialog itu kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang pertama, dia mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa dengan dia berkata, jika kamu dan aku dihukum yang seperti ini, itu wajar. Karena ini telah setimpal dengan perbuatan kita. Sebab kita adalah orang yang jahat. Saudara, orang yang mengaku itu akan diampuni dosanya. Sama dengan apa yang tertulis, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1, saya bacakan ayat 8 sampai dengan 10. Dan firman Tuhan ini memberikan petunjuk kepada saudara dan saya, jika suatu hari kelak Anda melakukan perbuatan dosa, segera Anda lakukan firman Tuhan ini, dan Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa-dosamu. Jangan sudah berbuat salah, berbuat dosa, masih pakai gaya model Adam. Masih memakai gaya model Adam. Yang membuat Tuhan semakin marah. Ketika Tuhan berkata, Adam, siapa yang menyuruh engkau memakan buah yang aku larang? Adam tidak segera bilang, Tuhan ampuni aku berdosa. Tetapi Adam justru berkata, gara-gara perempuan yang kau berikan kepadaku. Adam sedang mencari pembenaran akan dirinya. Adam sedang mencari kambing hitam yang bisa dipersalahkan. Adam sedang ingin libatkan Tuhan di dalam perbuatan salahnya. Saudara, gaya Adam tidak disenangi oleh Tuhan. Nah saudara, mari saya bacakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, ingat ayat ini adalah ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kita adalah tetap orang berdosa. Dan ketika kita berdosa, cukuplah kita mengaku dosa kita, dan Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita sepanjang kita mengakui semuanya, seperti penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia mengakui bahwa jika kita dihukum, ini sudah setimpal dengan perbuatan kita, sebab kita adalah orang yang jahat. Tetapi orang ini, maksudnya Yesus Kristus Tuhan, adalah orang yang tidak berbuat salah apapun, yang tidak selayaknya dia menerima hukuman seperti hari ini. Nah saudara, yang kedua, penjahat ini punya iman. Bukan cuma dia mengaku dosanya, kemudian dia diampuni, tetapi dia punya iman. Dan dia berkata, Yesus, jika nanti engkau datang kembali sebagai raja, ingatlah aku. Berarti dia percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan akan kembali lagi datang sebagai raja. Dan pada saat seperti itulah dia memohon, ingatlah aku, selamatkanlah aku. Dan orang yang percaya dengan hatinya, Alkitab berkata, akan diselamatkan. Maka menjadi satu anugerah yang besar bagi penjahat yang ada di sisi kanan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus menjawab, sesungguhnya mulai saat ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, luar biasa sekali. Dengan mulutnya dia mengakui dosa-dosanya dan dia diampuni. Dengan hatinya dia percaya dan dia diselamatkan. Oleh karena itu saudara, jangan Anda menunda-menunda pengakuan dosa untuk mohon ampun. Jika suatu hari kelak kita meleset, jatuh di dalam dosa, segeralah datang kepada Dia, mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Tuhan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya itu akan diselamatkan. Sebab di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 16 juga dikatakan demikian. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Saudara, kita tahu Bapak Abraham telah mendapatkan janji berkat dari Tuhan. Oleh karena keturunanmu, maka semua bangsa akan memperoleh berkat. Saudara, yang dimaksud bukan keturunan jumlah banyak orang, tetapi menunjuk kepada seseorang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang lewat hidupnya yang berkenan
menjadi penebus di atas kayu salib, maka dosa semua umat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang esa itu diampuni atas dosa-dosanya. Dan itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, firman Tuhan ini sungguh berbahagia, membuat kita sukacita sekali. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Saudara, luar biasa. Sedangkan yang saat ini sedang ditakuti oleh banyak manusia, yaitu adalah kematian. Kenapa? Karena banyak manusia, semua manusia tahu, setelah dia mati, rohnya itu akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan pada waktu itulah akan ditentukan siapa yang memperoleh hidup yang kekal dan siapa yang akan menghadapi hukuman yang kekal. Dan di sini memberikan penghiburan ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh berbahagia punya Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia berkenan menggantikan penderitaan yang seharusnya kita alami di atas kayu salib, digantikan oleh Dia. Sepertinya Dia sedang berkata, biarlah penderitaan ini Aku yang menjalani semuanya, asalkan setiap anak-anakku yang percaya kepadaku itu diselamatkan oleh karena darahku yang mengalir di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah Anda bersama keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena keselamatan hidup kekal yang Dia anugerahkan itu boleh menjadi milik pusaka abadi bagi engkau bersama keluargamu yang dengan sungguh-sungguh mempercayai Kristus sebagai Anak Tunggal Allah. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati keluarga saya juga. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu yang sangat memberkati kami, yang menyadarkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang sungguh mencintai kami, sehingga Engkau berkenan Tuhan menderita, menggantikan kami di atas kayu salib. Lewat penderitaan-Mu di atas kayu salib, lewat darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, Engkau mengampuni dosa-dosa keluarga kami, dan Engkau menyelamatkan kami di dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan sekarang berikan anugerah bagi kami, sehingga seluruh keluarga kami, Engkau berkenan memakai kami, Engkau berkenan mengutus kami, agar kami memiliki kesempatan untuk membalas hutang budi kami kepadamu, walaupun kami sadari kami tidak mampu membayarnya dengan lunas.
karena terlalu agung, besar, dan mulia pengorbananmu atas kami. Berkat-berkat-Mu terlalu indah Tuhan bagi kehidupan kami dibandingkan dengan apa yang bisa kami persembahkan kepada Engkau. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau utus untuk mendatangkan kemuliaan buat nama-Mu dan kesukaan akan hati Tuhan. Sehingga keluarga kami yang sudah Engkau selamatkan bisa juga membawa jiwa-jiwa lain yang menjadi milik Tuhan untuk kembali datang kepada Tuhan dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan yang sama yang sudah kami terima daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami, Engkau mendengar doa kami dan mengabulkan semua doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin.